Oke, kelihatan ya yang saya tampilkan di sini ya. Mas Sinta kelihatan? Kelihatan, Mbak. Nah, Kelihatan. kelihatan ya. Hari ini kita belajar sesuatu yang dasar, sesuatu yang mungkin kita sering melihat, menjumpai, bahkan kita mungkin mengalami, melakukan, tapi kita seringkali melakukan saja, tapi tidak mempelajari apa yang ada di dalamnya, yaitu tentang melayani Tuhan. Ayatnya kita buka dari Roma pasal 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11, ya, bisa dilihat dari sini, dari yang ada di depan. Oke, kita baca sama-sama, dibuka mic-nya, tentang ya, Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Enggak kebaca ya? Enggak baca dari Alkitabnya sendiri. Kalau kebaca bisa dari sini. Oke, dibuka mic-nya, Nara. Iya. Ya, kita baca sama-sama yang ini. Ya, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya Hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu rombongan nyala-nyala dan melayani layanilah lagi. Tuhan. Nah, kita sering mendengar kata layanilah Tuhan, melayani Tuhan, atau melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi, apa sih maksud atau pengertian dari melayani Tuhan? Nah, kita akan belajar. Melayani dalam bahasa Inggris disebutkan dengan kata to serve, artinya memberikan sesuatu bagi orang lain. Kata serve atau service selalu berhubungan dengan orang lain. Kalau kita ke bengkel servis motor, itu berarti kan orang lain mengerjakan bagi kita. Kita servis HP, orang lain mengerjakan bagi kita untuk memperbaiki HP. Itu adalah service. Demikian juga ketika kita melayani Tuhan, sebenarnya itu berhubungan dengan orang lain, tapi untuk kepentingan kerajaan surga, atau kita melakukannya untuk Tuhan. Oleh karena istilah yang dipakai yaitu melayani, maka otomatis yang dilayani tentu kedudukannya lebih tinggi dari yang melayani. Kalau di rumah makan ada pelayan yang melayani orang-orang yang makan, maka kedudukan orang yang melayani itu lebih rendah. Kita yang makan di situ, yang dilayani, kita lebih tinggi kedudukannya. Jadi orang yang melayani di situ, membersihkan meja makan, menaruh makanan yang akan dimakan, dan sebagainya. Dia sebagai pelayan, kedudukannya lebih rendah. Demikian juga ketika kita melayani Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang memberi diri untuk menjadi hamba bagi orang lain. Kita merendahkan diri. Misalkan kalau Kak Sinta melayani sekolah minggu, menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya yang lebih tinggi kedudukannya siapa? Yang lebih tinggi adalah anak-anak sekolah minggu itu. Kak Sinta itu melayani dengan menyampaikan firman Tuhan atau memperagakan sesuatu. Jadi pengertian melayani Tuhan artinya kita melayani orang lain untuk membawa mereka mengalami kasih Tuhan. Kita ini melayani orang lain. Saya sedang melayani Sinta, melayani Nara. Jadi saya lebih rendah kedudukan karena sedang memberikan sesuatu. Kalau datang ke gereja ada pendeta yang berkhotbah, dia melayani. Sebenarnya kedudukan dia lebih rendah dari orang yang dilayani karena memberikan sesuatu. Jadi pendeta atau siapa yang ada di gereja itu bukan bos, tapi mereka adalah hamba melayani kita semua. Nah, itu pengertian melayani. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kedudukan kita harus siap bahwa kita ini adalah lebih rendah dari orang. Kita tidak lebih tinggi dari orang yang dilayani. Terus ini adalah jenis-jenis pelayanan. Kita belajar melayani Tuhan itu ada dua kategori. Ada banyak jenis pelayanan, ada banyak, tapi saya bagi menjadi dua yang utama. Itu pelayanan mimbar. Pelayanan mimbar ini yang ada di depan, yang tampil di muka umum, yang di depan mimbar.
biasanya adalah orang-orang yang suka tampil di depan orang lain. Dan kepada mereka dibutuhkan keterampilan khusus, dibutuhkan keahlian yang baik. Mengapa? Karena mereka mau memberikan yang terbaik, jadi mereka harus bisa memiliki keterampilan yang baik. Pelayanan mimbar contohnya pembicara, pemimpin pujian, pemain musik, orang yang menyampaikan pengumuman, paduan suara, dan sebagainya. Seorang pembicara harus benar-benar dia bisa teruji, dia bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Ngomongnya nggak asal-asalan, ngomongnya nggak gagap. Ini pembicara. Pemimpin pujian juga begitu, nyanyinya tidak boleh fals, nyanyinya harus pas nadanya. Pemain musik juga begitu, dia bisa bermain musik dengan sebaik mungkin, dengan skill yang dimiliki. Jadi diperlukan keterampilan yang cakap. Karena itu pembicara yang baik dia harus berlatih. Bagaimana berbicara supaya orang tidak usah. Pemimpin pujian atau singer, bagaimana dia bisa melatih lagu. Lagunya harus hafal, nyanyi juga bagus. Pemain musik juga demikian. Hafal tinggi nada atau iramanya dan sebagainya. Pemberi pengumuman juga begitu. Orang yang menyampaikan pengumuman ada di depan. Bagaimana dia menyampaikan pengumuman dengan baik, kata-katanya jelas didengar. Walaupun dibutuhkan keterampilan atau talenta yang cakap, namun tidak menutup kemungkinan untuk seorang mengalami tahap belajar, melewati berbagai proses kesalahan saat melakukan pelayanan. Seorang pemimpin pujian bisa melakukan kesalahan, nah, belajar lebih baik lagi besoknya. Tidak ada orang yang tampil langsung baik. Pasti ada kesalahan dan dia harus belajar lebih baik lagi. Seorang pembicara mungkin belajar dengan sebaik mungkin. Mungkin ada kesalahan di pertama, berikutnya salah lagi, tapi dia harus belajar. Ada juga yang namanya pelayanan non-mimbar. Ini adalah orang-orang yang di belakang panggung. Dia tidak kelihatan kalau dia dia melayani. Atau biasanya disebut pelayanan di balik layar. Meskipun di balik layar atau non-mimbar, tidak tampil di depan orang banyak, tapi juga tidak boleh dilakukan asal-asalan. Contohnya yang pelayanan jenis ini yaitu pendoa syafaat, orang yang berdoa supaya acara ini berjalan dengan ada pengatur sound system yang ngatur mic-nya ini bagaimana, mic yang mana yang bagus dan tidak. Orang ada yang tugasnya menata tempat duduk waktu ibadah, ada yang menata tikar dan sebagainya, menggulung karpet, atau ada yang memberikan semangat dan mendoakan orang lain. Mungkin dia tidak tugas waktu di gereja, tapi mendoakan temannya supaya datang ke persekutuan, temannya supaya bertobat. Ada juga orang yang membawa kantong persembahan. Tentu tidak bisa asal-asalan juga. Walaupun membawa kantong persembahan kan tetap harus dia melakukan dengan sebaik. Tidak boleh asal-asalan. Penerima tamu atau disebut aser itu juga pelayanan yang di balik layar. Bagaimana dia bisa tersenyum, dia bisa menjabat tangan dan sebagainya. Jadi ini adalah orang-orang yang melayani di balik layar. Tidak kelihatan, tidak tampil di depan, tapi juga tidak boleh asal-asalan. Ini ada dua kategori, yaitu pelayanan mimbar yang dilihat banyak orang, dan pelayanan non-mimbar, itu pelayanan yang tidak dilihat orang, tapi dia melakukan juga. Kemudian kita akan melihat mengapa kita melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, ada beberapa alasan yang membuat kita ini eh, mengikuti atau kita tergabung dalam pelayanan. Apa saja yang membuat kita bisa melayani? Yang pertama, adanya pengaruh orang lain. Pada bagian ini biasanya kita melayani karena terpengaruh atau termotivasi oleh orang lain yang lebih dulu melayani itu. Misalnya saja karena melihat orang lain memimpin pujian atau dia ditugaskan oleh gereja, oleh persekutuan, maka itu adalah pelayanan karena pengaruh orang. Mungkin awalnya cuma datang saja, nggak nggak bertugas, tapi kemudian dijadwal.
Misalkan di jadwal tugas pelayanan di persekutuan atau gereja, ini adalah karena pengaruh atau ditunjuk. Besok ya kamu yang tugas pimpin pujian, nah, itu pengaruh. Kemudian yang kedua ada yang namanya motivasi hati nurani. Jadi bukan lagi karena pengaruh orang lain, tapi dia sudah punya keinginan. Tidak perlu ditunjuk, tapi keinginan diri sendiri. Hatinya mulai sadar dan tergerak untuk. Contohnya, mulai menyediakan diri untuk melayani dengan tanpa paksaan atau tidak ditunjuk. Misalkan saja eh, ditanya siapa yang bersedia untuk berdoa, untuk makan, atau siapa yang bersedia untuk berdoa buat persembahan. Tidak lagi ditunjuk, tapi saya mau berdoa untuk doa persembahan. Atau misalkan ditanya siapa yang mau bersaksi, tidak lagi ditunjuk, saya mau bersaksi, menceritakan kepada Tuhan. Itu adalah motivasi hati nurani. Jadi yang pertama pengaruh orang lain. Wajar semua kita mengalami. Tapi juga kemudian meningkat. Ada motivasi hati. Hatinya bergerak sendiri, tergerak. Mulai menyediakan diri untuk melayani dengan tanpa paksaan dan tidak ditunjuk. Orang yang melayani motivasi hati nurani, contohnya ada juga orang yang melayani sepenuh waktu di gereja atau ini menyampaikan kesaksian tanpa ditunjuk. Dia bergerak sendiri. Saya mau. Tapi ada lagi, mengapa melayani Tuhan itu ada panggilan juga. Ada juga pada tahap ini, dia tidak lagi karena pengaruh orang lain, bukan juga cuma karena motivasi hati nurani, namun karena panggilan Tuhan. Kalau tahu di Alkitab ada Abraham, keluar dari tanah kelahirannya dia. Itu bukan karena keinginan dia sendiri, bukan motivasinya dia, tapi Tuhan yang memanggil dia. Kamu keluar dari tanahmu ke negeri yang aku tuju. Tuhan yang menunjuk dia. Perhatikan bahwa di belahan bumi ini ada beberapa orang yang rela meninggalkan kenyamanan hidupnya hanya karena memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani orang-orang yang dalam pergumulan serta melayani orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak peduli ada gaji atau tidak, ada yang memberikan dukungan atau bantuan keuangan atau tidak. Dia melangkah saja, bahkan tanpa utusan gereja atau lembaga mana. Tuhan yang memanggil dia. Contohnya, di Papua ada seorang penginjil dari Amerika Serikat, namanya Bapak Jim Yos. Dia memiliki kerinduan hati untuk melayani orang-orang di Papua. Orang ini tidak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Papua, tidak bisa. Tapi dia punya kerinduan untuk melayani orang-orang di sana. Dia tinggal di sana, di tempat yang pedalaman, bukan di kota, di tempat yang terpencil. Dia menyesuaikan diri dengan kehidupan orang-orang di sana. Bahkan anaknya sempat sakit malaria. Orang yang sakit, orang Papua, di Papua itu banyak nyamuk yang membuat orang bisa sakit malaria. Bahkan bisa mengakibatkan orang menjadi mati. Tapi hal itu tidak menyurutkan dirinya untuk melayani. Hal ini karena panggilan Tuhan dalam hidup. Hari ini Bapak Jimyo sudah puluhan tahun melayani di Papua. Dia sudah bisa bahasa Indonesia, bahkan tentu juga sudah bisa bahasa Papua. Dia jauh dari Amerika Serikat. Bahkan kalau dia mati, dia tidak mati di Amerika, tapi dia akan meninggal di Papua. Umurnya sudah 70-an lebih sekarang. Setiap kita tentu mengalami tahapan tersebut di atas. Kita pasti mengalami tahapan yang pertama, yaitu karena pengaruh orang lain. Yang kedua, bahkan mungkin yang ketiga. Ada yang hanya sampai tahap kedua, yaitu pada motivasi hati nurani. Ada juga yang melayani Tuhan sampai pada tahap yang ketiga, itu panggilan. Namun beberapa orang ada yang hanya berkutat pada tahap pertama, yaitu hanya ingin ditunjuk saja. Kalau nggak ditunjuk, dia nggak mau melayani. Ya, apakah salah? Tidak salah, tapi tentu kita harus meningkat, harus baik meningkat sampai pada punya motivasi hati nurani. Saya mau melayani, meskipun tidak ditunjuk. Ditunjuk. Soalnya kalau orang melayani Tuhan hanya karena ditunjuk, itu bisa nanti ada kesombongan. Tapi ketika melayani Tuhan juga ada motivasi yang salah.
Apa motivasi yang salah? Kita tidak boleh melayani demi eksistensi. Eksistensi itu apa? Supaya namanya dikenal banyak orang, supaya bisa sering tampil, supaya menyalurkan bakat. Oh, aku ingin melayani supaya bakatku nyanyi ini diketahui banyak orang. Tidak boleh, hanya untuk popularitas. Nanti jadi bersaing. Kemudian juga melayani karena daya tarik manusia. Ada yang melayani Tuhan supaya dapat pasangan hidup, supaya dapat perhatian dari orang lain, supaya dapat perhatian dari gembala sidangnya, dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Ada juga yang melayani karena tuntutan materi, yaitu apa? Eh, Melayani mengharapkan uang, mengharapkan upah. Nah, tidak boleh kita melayani karena tuntutan materi. Jadi ini adalah motivasi yang salah, yaitu supaya terkenal, terus karena daya tarik manusia, dan karena berharap uang. Tidak. Motivasi yang benar dalam melayani Tuhan, miliki motivasi yang benar. Itu apa? Kita memiliki keikhlasan hati. Keikhlasan hati itu apa? Tidak berharap upah, tidak berharap pujian, atau pemberian apapun. Kita ikhlas. Sekalipun yang hadir sedikit, tetap semangat. Meskipun dikritik dan ditegur, oh kamu salah, waktu pujian, mimpin pujian kamu gak boleh begini. Nah, kita menerima dengan rela. Atau ditegur, tadi waktu kamu menyampaikan firman, kata-katanya kurang jelas, kurang keras, itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak berharap upah manusia. Apakah ada upah atau tidak, diberi sesuatu atau tidak, kita tetap semangat melayani. Percayalah, Tuhan Yesus akan memberikan upah bagi kita, baik di sorga maupun di dunia. Kita tetap akan dapatkan upah dari itu. Tidak selalu berupa uang atau materi, bagi Tuhan akan memberikan bagi kita damai sejahtera, perlindungan, dan segala hal yang baik. Motivasi yang lain yaitu memiliki kerendahan hati. Saat kita melayani orang lain, kita sedang memposisikan diri sebagai pribadi yang lebih rendah di bawah orang yang kita rendah hati, tidak merasa bahwa oh semua itu terjadi karena saya. Kalau nggak saya yang memimpin pujian, wah itu suasananya beda. Kalau bukan saya yang khotbah, oh itu orang nggak berubah, tidak boleh. Tetap rendah hati, merasa bahwa kita cuma melakukan bagian. Oh kalau sekolah minggu bukan saya yang ngajar, siapa lagi? Tak ada orang lain, itu enggak. Kita tetap rendah apapun. Oh, kalau bukan saya yang nata bangku atau menyiapkan tikar, wah nggak ada yang duduk. Nah itu tidak boleh. Kita tetap rendah. Jadi ini yang kita pelajari yaitu pengertian melayani. Kemudian jenis-jenis pelayanan, itu ada pelayanan mimbar dan yang di balik layar. Mengapa melayani? Karena pengaruh orang lain, yaitu jadwal, mengaktifasi hati nurani, dan juga ada panggilan Tuhan. Tapi ada motivasi yang salah, demi popularitas, dan tarik manusia, dan tuntutan materi. Tidak. Dan memiliki motivasi yang benar, yaitu keikhlasan hati, tidak berharap upah dan ikhlas. Nah, sekarang prakteknya kita akan sharing, ceritakan pernah melayani Tuhan, apa yang dilakukan, dan apa yang dikerjakan, apa yang kamu rasakan ketika melayani. Kerinduan ingin melayani sebagai apa nanti ke depan. Setiap kita ketika melayani tentu bisa salah-salah. Tentu kita melakukan berbagai kesalahan. Semua kita bisa. Saya ketika melayani pertama kali juga suka mimpin pujian. Lama-lama saya menyadari, oh saya tidak bisa mimpin pujian. Suara saya enggak bagus. Terus mencoba pelayanan yang lain. Mencoba yang lain. Dengan menemukan yang cocok. Oh ini, saya bisa mendoakan orang. Coba Nara, Nara pernah melayani Tuhan, ya apa? Berapa? Pernah enggak? Pernah Pernah apa? Melayani apa? mimpin pujian. Mimpin pujian.
Gimana itu di sekolah. di sekolah? Gimana rasanya melayani? Untuk ujian gimana rasanya? Berani, apa grogi, apa biasa, atau bagaimana? Apa Ya, takut-takut? Hah? senang tapi agak deg-degan. Senang tapi agak susah. Terus, kira-kira kalau menurut Nara, ke depannya nanti ingin melayani sebagai apa? Kayak Kak Sinta, ajar sekolah minggu. Belum tahu. Iya, Pak. Kalau Sinta, mana? Melayani sebagai apa selama ini? Atau pertama kali melayani itu sebagai apa? Pertama kali WL sih, Pak. WR. Di mana itu? Di sekolah, HS itu. Di AS. Terus, gimana rasanya waktu itu? Banyak yang lihat kan? Iya, grogi banget, Pak. Oke, takut. Tapi keluar suaranya waktu nyanyi apa enggak? Enggak. Takut. Kemudian kan pernah WL, pernah yang lain-lain juga, meskipun belum banyak. Tapi terus kira-kira ke depan ini sudah menemukan apa belum? Saya cocoknya untuk pelayanan di sini. Sebagai apa? Menemukan Mungkin di sekolah minggu sih, Pak. sekolah ini. Mengapa kok memilih di situ? Lebih nyaman aja sama anak-anak gitu. Ya, Mak. Ya, puji Tuhan, tidak apa-apa. Jadi yang namanya melayani itu awal-awal kita bisa, oh coba tak nyanyi, oh coba jadi singer, oh coba tak eh, tamborin atau yang lain-lain. Tapi ternyata ketika melayani sekolah minggu, kok enak ya, kok cocok, atau melayani sebagai apa, kok cocok, kok merasa bisa mengembangkan diri. Di situ satu kali. Genara karena masih belum banyak melakukan ini, tapi satu kali akan merasa, oh saya nggak cocok kalau ini, saya cocok di sini. Saya dulu juga banyak yang saya kerjakan, tapi ternyata, oh kalau nyanyi saya bisa. Itu sampai sekarang ketika saya pelajari, saya bisa mendoakan, bisa. Jadi di situ lebih pas. Kalau khotbah ya masih banyak. Oke, ini yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang melayani Tuhan. Kita sudah mengerti bahwa melayani Tuhan itu adalah kita ini memberi diri untuk orang lain, supaya orang lain mengalami kasih Tuhan. Kalau Kasinta melayani anak-anak sekolah minggu, itu supaya anak-anak ini mengalami kasih Tuhan. Kalau Nara melayani memimpin ujian, itu supaya anak-anak yang em, dilayani itu juga mengalami kasih Tuhan melalui ujian dibawakan. Oke, itu saja. Kita selesaikan. Nara bisa tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah menyelesaikan komsel. Dan bentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing dan juga kami akan tidur. Dalam Yesus, ya amin. Amin. Terima kasih Nara, Kak Sinta. Terima kasih. Makasih, Pak.